Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan menelaah tafsir surah An-Nazi'at. Pada kajian yang lalu sudah sampai ayat 14 ya. Fa idzahum bis-sahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Dah, ini sudah final masalah hari kebangkitan ya. Jadi orang-orang yang menganggap hari kebangkitan itu mustahil ya, setelah mereka hancur lebur jasadnya ya, dah sudah dibantah oleh Allah, sudah dijelaskan oleh Allah. Ternyata bagi Allah yang maha kuasa ya, menghidupkan kembali manusia yang pernah diberi kesempatan hidup di dunia itu begitu mudah. Prosesnya fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Ya, malaikat Israfil alaihissalam menjalankan tugasnya, dan ini an-nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua. Fa idzahum bis-sahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Satu di antara orang yang ada di antara manusia, lautan manusia di mahsyar adalah kita semua ini, anak-anak kita, istri-istri kita, semuanya ya, termasuk orang ya yang tidak percaya dengan hari kebangkitan pun pasti hadir di sana ya. Mudah-mudahan ayat-ayat seperti ini masih banyak dikaji, sehingga sebagian dari bangsa ya Indonesia ini yang mayoritas adalah muslim ya, hidup dengan iman seperti ini, dengan keyakinan ini, sehingga waktu di dunia ini umurnya dimanfaatkan untuk mengabdi, menghamba kepada Allah, berbuat ihsan kepada Allah sekaligus berbuat ihsan kepada sesama manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan dari ayat 15 dan seterusnya ya. Ayat 15 ya. Baik, ana awali dengan tilawah beberapa ayat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Baik. Qala Allah Ta'ala hal ataka hadithu Musa ila qawlihi ta'ala inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadithu Musa, sudah sampaikah kepadamu ya Muhammad kisah Musa. Wa hadzal istifhamu, kalimat tanya ini an amrin azim, tentang perkara agung, perkara besar, mutahaqqaqun wuqu'uhu, yang sudah terjadi, yang sudah benar-benar terjadi. Ya, jadi kisah Musa itu berarti sudah benar-benar terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Taib. idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah Tuwa. Allah memanggil Musa, berarti Allah berfirman, berbicara kepada Musa alaihissalam di tempat namanya lembah Tuwa. Inilah yang menjadikan Musa alaihissalam istimewa, sehingga beliau alaihissalatu wassalam mendapat gelar apa? Kalimullah. Ya, Kalimullah. Apa itu artinya kalimullah? Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Itulah rasul-rasul yang sebagian Allah istimewakan atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung kepadanya. Semua rasul itu wajib kita imani. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengkhabarkan seseorang itu rasulnya, maka kita wajib mengimaninya. Mengingkari satu saja itu sama dengan mengingkari semua. Jadi kalau masalah iman kepada Rasul, jangan sampai kita pilih-pilih ya. Kita imani sebagian, kita ingkari sebagian. Kalau begini cara kita beriman, tidak mungkin kita mukmin. Harus semuanya. Kemudian seseorang menjadi Rasul itu adalah anugerah Allah, dipilih oleh Allah. Maka jangan sampai ada yang keberatan ya, tidak rela seseorang dipilih oleh Allah menjadi rasulnya. Ya. Tidak pernah ada orang mencalonkan rasul, mencalonkan diri menjadi rasul, tapi Allah Al-Alimul Hakimul Khabir, Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha teliti, memilih siapa saja yang Allah kehendaki. Mangkelnya orang-orang Yahudi itu ya kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena ternyata yang dipilih oleh Allah itu bukan dari kaumnya. Orang-orang musyrik juga ada yang mempermasalahkan, kalau benar ada Rasul bukan dia itu siapa? Kalau benar ada Rasul bukan dia ya. Tapi yang dipandang pantas oleh orang-orang musyrik itu adalah tokoh-tokoh yang ada di Mekah dan yang ada di Taif ya. Mereka tidak terima kalau yang dipilih itu ternyata adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya, yang dulunya itu adalah yatim, kemudian apa? Fakir ya. Tidak terima mereka. Taib. Nah, tapi kalau masalah
keistimewaan atau keutamaan, Allah sendiri yang berfirman bahwa Rasul itu diistimewakan oleh Allah sebagiannya atas sebagian yang lain. Kalau dari sisi keutamaan, ya, semua utusan-utusan Allah adalah hamba-hamba Allah yang istimewa, yang mulia. Tapi di antara yang mulia ini ada yang lebih mulia lagi. Ada Rasul apa yang kita sebut apa biasanya? Ulul azmi. Ada berapa orang itu? Ulul azmi itu ada berapa orang? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Rasulullah Muhammad alaihi wassalatu wassalam. 5 orang kan? Nah 5 ini kalau di ranking lagi muncullah satu nama, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya. Kalau istilah kita ini sering menyebut nabi besar gitu ya. Ya kan? Itu tidak salah itu. Ya. Kadang-kadang kan umumnya itu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau bukan sekedar nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, bahkan nanti di akhirat itu akan terlihat jelas. Ya, ini mengingatkan kita tentang hadis syafaat. Di kitab Riyadhus Shalihin bab-bab akhir itu ada hadis tentang syafaat. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ceritanya itu begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri jamuan, diundang, kemudian disuguhkan paha kambing. Masya Allah, ya. Beliau ternyata apa istilahnya ya, bernafsu untuk memakannya, berkenan untuk makannya. Senang Rasulullah itu disuguhi paha kambing, maka beliau berkenan makan. Rasulullah itu kalau masalah makanan itu ya nggak rewel. Nggak tahu antum itu rewel nggak masalah makanan? Kalau kita itu meniru Rasulullah itu mestinya simple. Kalau berkenan dimakan, kalau nggak usah nyela-nyela. Jadi beliau itu tidak pernah nyela makanan, apalagi di depan orang yang menyuguhkannya. Kalau berkenan ya dimakan, kalau tidak ya diemin aja gitu. Ya, itu Rasulullah. Antum bayangkan ya, antum yang punya istri, apalagi istri masih muda-muda itu ya, yang kadang-kadang masaknya itu belum piawai banget gitu ya. Kira-kira istri antum sudah panas-panas di dapur, sudah keringatan, masya Allah, sudah masak susah payah, kemudian disuguhkan kepada antum tidak sesuai selera, antum celah-celah makanan itu, gimana itu kira-kira? Hah? Nah, begini nih. Oh, hati itu sensitif, ikhwatal iman. Istri sudah masya Allah sudah susah masak, susah payah ya, masak antum celah-celah. Nah, Rasulullah itu enggak begitu sifatnya. Baik, kemudian setelah makan itu beliau mengatakan begini, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, saya adalah orang terkemuka nanti pada hari kiamat. Kalian tahu kenapa saya bisa menjadi sayyidul waladi Adam pada hari kiamat? Kenapa saya bisa seperti itu? Maka dijelaskan oleh Rasul, nanti setelah kebangkitan ini manusia ditaruh di padang mahsyar, dikumpulkan di mahsyar, lama tidak diurus oleh Allah, sehingga manusia itu mengalami kepayahan yang luar biasa, mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, mereka mendapatkan ilham dari Allah untuk mencari orang yang bisa mensyafaati mereka di mahsyar. Pertama mereka datang menemui Adam. Nah, manusia ini yang menemui Adam ini ya, memuji-muji Adam alaihissalam, engkau adalah bapak manusia, yang engkau adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya yang maha mulia. Malaikat diperintahkan untuk sujud kepadamu ya, dipuji-puji kebaikan dan keistimewaan Adam alaihissalam. Tolong berilah kami syafaat kepada Rabb. Tapi Adam alaihissalam mengatakan, hari ini Allah murka, yang belum pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah murka seperti ini sesudahnya. Saya tidak berani menghadap Allah. Dulu saya pernah punya salah, saya dilarang mendekati pohon, tapi saya melanggarnya. Udah saya nafsi ya, kita udah ngurus diri kita masing-masing. Kemudian Adam alaihissalam merekomendasikan agar menemui Nuh. Nah ini nih,
Ini semua Rasulullah azmi ini nanti ya. Nuh alaihissalam akhirnya Nuh juga tidak bisa, tidak berani menghadap Allah. Nuh merekomendasikan kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim juga angkat tangan, tidak berani menghadap Allah. Ibrahim merekomendasikan kepada Musa alaihissalam ya. Kemudian Musa pun tidak berani, tidak berkenan. Kemudian Musa merekomendasikan agar mendatangi Isa alaihissalam. Isa tidak berani, Isa menyarankan sana temui Muhammad. Akhirnya yang diperkenankan syafaatnya oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nih ya, umat Islam itu harus dididik masalah ini, dikenalkan masalah kenabian, masalah Rasul, supaya mereka tahu kewajibannya terhadap para Rasul itu gimana. Mungkin hari ini sudah banyak ya anak-anak muda muslim itu yang tidak mengenal sebagian nama Rasul, sebagaimana mereka sudah tidak kenal Khulafaur Rasyidun ya. Masya Allah, umat Islam itu kalau sudah pisah dengan para nabi, para rasul, sudah tidak kenal lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kenal lagi ulama, otomatis nanti tidak kenal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah generasi beragama Islam tapi tidak mengerti Islam. Wallahu ta'ala alam. Apakah keadaan seperti ini itu memang sekarang ini sudah terjadi atau belum? Ya, udah terserah antum sendirilah yang melihat keadaan ini. Baik, kita lanjutkan ya. Ini Musa alaihissalam, ada kisah di sini. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa wa huwa al mahallu alladhi kallama Allahu fi, yaitu tempat yang Allah berfirman atau berbicara kepadanya ya. Wamtanna alaihi birrisalah, dan menganugerahkan kepadanya risalah atau kerasulan. Waqtassahu bil wahyi, dan Allah mengkhususkannya dengan wahyu. Wal ijtiba, dan menjadikan hamba pilihan ya. Ini tadi yang saya sebut ya, Allah subhanahu wa ta'ala memilih siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya untuk menjadi nabi dan rasul. Ini dipilih oleh Allah. Maka Rasulullah itu disebut Al-Mustafa ya. Al-Mustafa. Al-Mustafa itu yang dipilih. Berarti dipilih oleh Allah menjadi rasulnya. Taib. Kemudian idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas ya. Disuruh mendakwai Fir'aun. Fir'aun di sini diperkenalkan oleh Allah kepada Musa yang akan mendakwainya, bahwa Fir'aun ini melampaui batas. Masya Allah, ini berarti bukan orang baik-baik. Maka dakwah itu resikonya besar ya. Iya kan? Dakwah itu bukan mendakwai orang yang baik-baik. Orang yang sudah mulus ya sudah lah. Tapi dakwah itu memang berurusan dengan orang-orang yang bermasalah, yang menyekutukan Allah, didakwai supaya tobat dari syiriknya, berganti dengan menauhidkan Allah. Wah, ini titik yang paling bahaya ini. Kalau ada orang musyrik kemudian Nabi datang mendakwai mereka untuk menauhidkan Allah, ini dakwah areal atau istilahnya zona apa ini kita katakan ini? Zona merah, zona panas. Ya. Sampai hari ini kalau ada orang dakwah itu sudah meluruskan tauhid, itu meluruskan akidah yang menyimpang, bukan hanya menyimpang lagi ya, syirik itu ya akidah yang parah ya, kesesatan. Kalau dikatakan kesesatan itu sesat yang jauh, yang nyata. Kalau dikatakan zalim itu kezaliman yang paling besar, syirik ya. Ya, Nabi SAW sebelumnya tidak pernah punya musuh. Di tengah-tengah masyarakatnya itu Masya Allah, Rasulullah SAW itu dikenal orang yang baik karena akhlaknya mulia. Orang itu kalau akhlaknya mulia ya, nggak ganggu orang, nggak merugikan orang gitu ya, nah, orang pada senang. Tapi giliran beliau sudah menjalankan tugasnya, yang didakwakan pertama kali itu nggak banyak
Enggak datang dengan seabrek perintah kamu harus menauhidkan Allah, harus sholat 5 waktu, harus bayar zakat, harus enggak. Awalnya itu materi dakwahnya sederhana banget. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ke pasar-pasar, ke kerumunan-kerumunan, itu doang yang disampaikan. Wahai manusia, yakinilah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Yang didakwahi ini orang-orang yang menyembah selain berhala-berhala. Ngamuk mereka, muncullah gerombolan. Ya, kalau dulu nabi-nabi yang lain, Musa itu musuhnya Fir'aun, tapi kalau Rasulullah itu musuhnya segerombolan orang-orang kuat. Ada Abu Lahab, ada Al-Walid bin Mughirah, ada Abu Jahal dan lain sebagainya. Ya, taib. Ini sudah terbayang di sini ya. Yang dihadapi oleh Musa ini adalah diperkenalkan oleh Allah orang yang kalau bahasa kita itu keterlaluan, orang yang kelewat batas ya. Nanti akan jelas keterlaluannya itu sampai di mana ya. Tayyib. Ai fanhahu an tughyanihi, yakni cegahlah dia dari berbuat melampaui batas. Karena dia sudah melampaui batas, maka dilarang untuk meneruskan perbuatan ini, bertaubat kembali ke jalan yang benar. Wa syirkihi, dan kesyirikannya. Wa isyanihi, dan kemaksiatannya. Kemaksiatannya apa yang direkam, yang diabadikan dalam Al-Quran? Membantai anak bayi laki-laki, disembelihin. Masya Allah. Ya tentunya bukan dia sendiri yang nyembelih, tapi apa? Pasukannya ya. Kalau dia sendiri kan tangannya cuma 2. Tapi kalau pasukannya itu ada 1000 pasukan, berarti ada 2000 tangan yang siap menjalankan tugasnya itu. Masya Allah, ini kerusakan yang luar biasa ya, maksiat yang luar biasa, kekejaman yang luar biasa. Tapi lihat ya di sini tafsirnya biqaulin layyinin, dengan kata-kata yang ucapan yang lunak, yang lembut, wa khitabin latif, dan kata-kata yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, ya, semoga saja ia ingat lalu takut kepada Allah. Ini menarik banget ya, menarik banget. Da'inya siapa tadi yang diutus? Musa. Yang didakwai Fir'aun. Fir'aun diperkenalkan oleh Allah kepada Musa bahwa orang ini orang melampaui batas, perbaiki, servis dia supaya benar lagi ya. Tapi dalam ayat yang lain Allah itu berpesan kepada Musa agar ketika menyampaikan dakwah itu dengan lemah lembut. Ini menarik ya. Sebagian orang itu di sekarang ya, sebagian ustadz atau orang-orang yang kadang-kadang dihadirkan, dikasih kesempatan untuk naik panggung gitu ya, Masya Allah, kedatangannya juga disongsong dengan ini. Bahkan kadang-kadang itu semuanya sudah ditanggung oleh jamaah, tapi ketika menyampaikan dakwah itu ya Allah ternyata caci maki, kata-kata kasar keras. Kalau masalah caci maki itu enggak usah ustadz itu ngajarin. Di jalan-jalan di sana itu mereka sudah biasa bicara, belajar keras. Tapi kalau ada orang naik panggung atas nama dakwah, kemudian Masya Allah kasar, memaki-maki orang yang menjadi sasaran dakwahnya, yang seharusnya itu diperbaiki. Allahu Akbar ya. Ini yang kita lihat hari ini ya. Bahkan kadang-kadang menyikapi kesalahan sesama muslim itu Masya Allah kasar banget, kata goblok gitu tuh. Nah, kalau kiai sudah goblok-goblokin orang yang salah itu, nanti kata goblok ini jadi pasaran banget. Umat Islam nanti salah sedikit temannya goblok lu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kehebatan dan keistimewaan Islam hilang. Apa istimewanya orang Islam itu? Salah satunya mulutnya. Kalau ada orang Islam sealim apapun mulutnya masih begini, maaf, Anda belum bisa menjadi teladan yang baik untuk umat. Anda tidak mengajarkan ya. Masalah mulut itu ikhwatal iman ya. Masalah berbicara itu masalah besar. Karena apa? Lisan itu adalah anggota tubuh yang paling aktif.
sementara ucapan-ucapan kita itu dicatat oleh malaikat dan nanti kita bawa menghadap ini. Nah, apalagi terhadap sesama muslim, ya. Rasulullah telah membimbing jangan mengatakan kepada saudaramu itu ya kafir. Kafir. Masa muslim disapa ya kafir? Atau yang lainnya brengsek, bajingan dan yang lain sebagainya. Gunakan kata yang bagus sehingga kita ketika menyapa saudara kita itu ukhuwahnya makin akrab, hatinya berbunga-bunga. Maka kata Rasulullah SAW, afshu as-salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Apa faedahnya? Nah, akan menjadikan kaum muslimin saling mencintai. Ini ada pelajaran penting kita yang kita petik di sini. Dunia nasihat itu mestinya diwarnai dengan kelembutan, kesantunan. Bahkan kalau bisa itu orang-orang yang yang bermasalah itu pada nangis, pada lemes dengkulnya gitu, lunglai, kemudian dia menggerung-gerung kepada Allah, ya Allah saya berdosa selama ini. Nah, jadi dakwah itu sebenarnya adalah seni menggugah hati orang, seni menyentuh hati orang. Ya. Makanya dulu itu ada orang-orang hebat sebenarnya, Ibnul Jauzi rahimahullah itu kan Masya Allah. Ibnul Jauzi itu orator hebat. Kalau beliau sudah menyampaikan agama itu Masya Allah, banyak orang-orang yang nangis karena bagusnya beliau memberikan penjelasan. Sekarang boro-boro nangis. Ya, kadang-kadang di suatu tempat itu dijadikan provokasi seorang muslim untuk membenci golongan yang lain. Na'udzubillah min dzalik, ya. Tolong antum ingatkan saya ya, saya manusia biasa. Kalau di majelis ini saya misalnya menyalahgunakan meja yang antum amanatkan ini untuk ngajar tafsir, ya. Kok saya ngomong misalnya jelek-jelekin golongan ini, golongan itu misalnya gitu ya. Nah, atau mulut saya misalnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, antum ingetin. Ya, antum ingetin. Ya, mudah-mudahan saya tidak melantur kemana-mana. Pak Ustadz itu kesini saya minta untuk belajar sama-sama belajar tafsir, ya. Sehingga majelis ini mudah-mudahan ya saya usahakan sedapat mungkin, lesan saya jaga, tapi namanya manusia biasa. Kalau saya misalnya kelepasan yang gibah tentang si fulan atau fulan, ya, antum pernah gak ngikutin kajian ini saya ngomongin ustadz begini, kiai begini? Gak ada perlunya. Ya, semua saya doakan yang ini mudah-mudahan dapat hidayah, yang ahli maksiat supaya bertaubat dan seterusnya. Yang sudah lurus mudah-mudahan istiqamah, mati dan husnul khatimah. Orang Islam itu mari kita belajar hati kita itu bagus, bersih terhadap saudara kita. Ada yang usahanya halal kita doakan. Kayak Pak Yadi punya bengkel mudah-mudahan diberkahi, antum yang lain yang punya usaha kita doakan semua diberkahi. Yang punya rumah tangga mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, ketemu salam, ya, berjabat tangan, ya. Kalau ada yang sakit doakan syafahullah, semoga Allah memberi kesembuhan kepadanya. Kalau ada yang nikah doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Orang-orang yang sudah wafat sana di alam barzakh saudara-saudara kita, tetap kita doakan Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, atau Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Ini akhlak yang hilang hari ini. Kadang-kadang sesama muslim itu terhadap sesama muslim, Masya Allah, seorang muslim terhadap saudara itu kasar banget, ya. Baik, kita ambil pelajaran dari sini, ya. Fakul, maka katakanlah, sampaikan wahai Muhammad. Ini perintah Allah kepada Rasulullah, ya. Fakul, kul ini kan kata kerja perintah, namanya fi'il amr. Kata kerja perintah untuk siapa ini? Untuk laki-laki satu, ya. Kata kerja perintah itu dalam bahasa Arab variasinya banyak. Laki-laki satu, laki-laki dua, laki-laki banyak, ya kan? Perempuan satu, perempuan dua, perempuan banyak, itu semuanya beda-beda kata kerjanya atau fi'il amarnya. Fakul, maka katakanlah, jelas ini adalah wahai Muhammad, ya. Afwan Musa, fakul, katakanlah wahai Musa, hallaka ila an tazakka. Ya Allah, betapa indahnya dakwah ini. Seruannya ini loh. Berarti Musa alaihissalam itu benar-benar sudah menunaikan dakwah ini dengan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan petunjuk Allah, disampaikan dengan baik, dengan lemah lembut. Faqul hallaka ila an tazakka. Lihat terjemahannya, ya. Dan katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun,
Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Ya. Dan ini nadanya tidak ngegas. Kalau ngegas mah gimana? Hah? Kalau kalimat ini nadanya, intonasinya itu ngegas, ya tidak lembut namanya, ya kan? Kasar itu. Kan kasarnya sebuah ucapan itu kadang-kadang dari apa? Intonasi kan? Intonasi. Iya. Intonasi itu mempunyai makna. Masya Allah. Ini kalau antum ada yang dari Solo nggak? Maksudnya apa? Solo yang biasa menggunakan bahasa Jawa tingkat tinggi itu loh, kromo inggil. Kalau saya orang Jepara itu nggak ini bahasa Jawanya itu nggak seperti orang Solo, orang-orang Jogja gitu ya. Masya Allah. Saya kadang-kadang orang Jawa. Kok kadang-kadang orang Jawa? Saya orang Jawa. Kadang-kadang itu hadir di suatu pernikahan itu saya nggak paham bahasanya. Padahal itu bahasa Jawa, kromo inggil, bahasa yang Masya Allah, yang apa itu Pak? Jadi namanya kromo inggil kan namanya ya. Dia acara-acara resmi pengantin ala Jawa itu kadang-kadang MC-nya itu kan menggunakan, saya banyak yang nggak paham, padahal saya orang Jawa. No. Benar ya? Antum ada yang nggak dari Solo? Maksud saya begini, tolong dong yang dari Solo itu, antum terjemahkan ayat ini dengan bahasa Jawa kromo inggil. Masya Allah, itu antum bayangkan bagaimana Musa itu benar-benar menyentuh hati Fir'aun dengan cara yang manusia. Beda dengan mendakwai kambing, antum seret, antum ikat, antum tuntun. Ini nggak bisa, ikhwatal iman. Dakwah itu sekali lagi adalah menyadarkan orang. Ini yang disadarkan orang kelewatan batas. Kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia ya, agak-agak konteks apa namanya, tidak persis dengan ayat ini, tapi untuk mengekspos bagaimana sopannya Musa alaihissalam, bagaimana bagusnya Musa alaihissalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, ya. Katakanlah kepada Fir'aun, apakah Anda berkenan untuk membersihkan diri? Apakah Anda berkenan untuk mensucikan diri? Membersihkan diri dari apa ya? Tadi dari tindakannya yang melampaui batas, dari kesyirikannya, dari kemaksiatan. Ya. Ini kan dari pihak Musa sudah benar ya menyampaikannya halus. Makanya kalau ada orang sekarang ya sok ini mendakwai orang itu disertai dengan caci maki gitu ya, caci maki. Itu bisa diingatkan, memang Anda lebih utama dari Musa. Apakah mad'u Anda, orang yang kamu nasihati itu lebih brengsek, lebih parah daripada Fir'aun? Tolong dong Anda ingat, Anda tidak lebih baik dari Musa, ya. Dan orang yang Anda dakwah itu juga tidak lebih brengsek, tidak lebih bejat, tidak lebih apalagi yang jelek-jelek itu ya daripada Fir'aun. Kenapa Anda lakukan seperti itu? Dan lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ini Musa ya. Berikutnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, "Walau kunta faddan ghalidhal wa bi rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau kamu itu kasar, keras, mereka itu akan kabur dari sisimu. Ya. Misalnya ketika Rasulullah menyikapi badui yang kencing di Masjid Nabawi itu pernah dikencingin badui, tapi ya masjidnya dulu itu ya belum seperti sekarang ini ya. Masya Allah, sahabat-sahabat Nabi marah mau mengeroyok itu, tapi ditahan oleh Rasulullah. Da'u, akhirnya dididik badui ini dengan cara yang bagus, tidak ada maki-maki di situ. Diajari oleh Rasulullah, innama hadhil masajid la tasluhu li syai'in minal bauli walal ghaib walal qadari wa fa innama hiya li dzikrillahi wa tilawatil Quran. Tidak ada caci maki, tidak ada bentak-bentak, ya, karena memang orang jahil. Orang jahil itu haknya untuk diajari, bukan diingkari. Orang nggak ngerti masa diingkari, diajari. Ini adalah masjid, tidak layak ada kencing dan kotoran. Tempat ini hanya untuk zikrullah wa tilawatul Quran. Ketika Rasulullah melihat sahabat yang salah sholatnya, ya, sholatnya, karena ini masalah besar, Rasulullah pengen mendidik sahabat ini, sekali dididik tidak akan lupa selama masalah besar sholat.
ya. Sholatnya nggak benar. Setelah salam menghampiri Rasulullah, menyalami Rasulullah, Rasulullah berkenan menjawab salamnya. Tapi Rasulullah mengatakan irji' fasalli, ayo kembali ulangi lagi. Sholat lagi dia yang kedua kali, sampai 3 kali mondar mandir disuruh mengulang-ulang. Ada Rasul di situ, riwayat itu ada kata, goblok kamu, gendeng kamu, kemana saja sih kamu ini, sholat aja nggak becus. Ada kalimat itu, Masya Allah. Cuman akhirnya sahabat ini nyerah. Yang dia lakukan itu ya sepanjang yang dia ketahui itulah. Maka setelah sahabat ini memohon kepada Rasul, fa'alimni, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat kecuali yang saya praktekkan tadi, fa'alimni, ajar. Mulailah dididik oleh Rasulullah. Ternyata sholatnya orang ini tidak ada tumak ninahnya, diantaranya itu diajari. Masya Allah. Bahkan ya, Rasul kita itu ketika dakwah ke Taif, dakwanya ditolak, beliau dilempari batu, ketemu malaikat di tengah jalan, ditawari bantuan kalau Rasulullah mau, malaikat penjaga gunung ini akan mengangkat gunung dan ditimpakan kepada mereka. Tapi Rasulullah SAW kesabarannya, subhanallah ya, Rasulullah, saya tidak mau itu, bahkan saya mengharap dari mereka keluar keturunan yang menauhidkan Allah ya. Baik, mudah-mudahan saya berdoa itu, mudah-mudahan orang-orang yang menyampaikan agama ini benar-benar dikemas dengan akhlak, dikemas dengan adab, sehingga harapan besarnya adabnya dakwahnya itu diterima. Kalau toh tidak diterima, setidak-tidaknya tidak mengajarkan kata-kata caci maki, kata-kata kotor, atau menyontohkan sikap-sikap yang tidak seyogyanya ditampilkan oleh seorang dai. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Ay halaka fi khaslatin hamidah wa mahmadatin jamilah. Apakah mana tadi? Yani apakah engkau mau menjadi orang yang berakhlak mulia? Yatanafasu fiha ulul albab, yang orang-orang berakal berlomba-lomba dalamnya. Wahia an tuzakkiya nafsaka, yaitu engkau berkenan mensucikan dirimu, wa tutahhiruha min danasil kufri wat tughyan, dan membersihkan dirimu dari noda-noda kekafiran dan perbuatan melampaui batas, ilal imani wal amalis saleh, menuju iman dan amal saleh. Ini Fir'aun ya, orang rusak, melampaui batas. Allah utus Musa, dan nanti dalam kisah yang lebih lengkap lagi, karena Musa itu lisannya tidak fasih, maka ketika diutus ini untuk mendakwai Fir'aun, Musa memohon kepada Allah agar saudaranya yang bernama Harun itu menemaninya, karena Harun itu lisannya lebih fasih. Nah, berangkatlah mereka berdua, Musa dengan Harun. Kalau di sini yang disebutkan cuman siapa? Musa ya, tapi dalam ayat yang lain itu adalah Musa dengan Harun alaihi wassalatu wassalam. Taib ya. Akhlak yang mulia itu adalah hal yang dijadikan orang-orang yang berakal ya untuk berlomba-lomba dalamnya, karena ini yang menyebabkan manusia itu mulia. Dan orang-orang yang merindukan surga juga harus ingat akhlak. Antum merindukan surga nggak ingat akhlak ya, naudzubillah, antum kecolongan. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilin nasal jannah. Rasulullah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Jawaban Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Ingat-ingat ini ya. Banyak ikhwatal iman yang harus dipersiapkan kalau kita ingin masuk surga. Di antaranya juga Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, enggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ini sering saya sampaikan. Ini tadi ya, kita sudah menyambung hubungan kita dengan Allah melalui sholat. Bahkan di dalam sholat itu ada sujud. Sujud itu ketika seorang hamba itu sujud, inilah posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai antum cuman rajin sholat, tapi giliran pulang antum misalnya dengan kerabat karib bermusuhan, memutuskan
antum masih terancam salah satu penghalang masuk surga, yaitu memutuskan silaturahim. Kalau sholat kita jaga, maka hubungan kekerabatan itu kita jaga. Semuanya itu diwajibkan oleh Allah. Nah, Rasulullah ditanya husnul khuluq, hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah adalah taqwallah dan akhlak yang bagus. Ya, takwa ini akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Allah sampai akhirnya dicintai oleh Allah. Sementara husnul khuluq itu adalah lebih kepada memperbaiki hubungan dengan sesama makhluk yang akhirnya juga dicintai oleh makhluk. Ya, taqwallah wa husnul khuluq. Jangan pernah mengabaikan ini ya. Agama kita itu terapannya adalah ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia. Kita durhaka kepada ibu kita, jangan macam-macam. Antum berurusan dengan Allah. Kita jahat kepada tetangga kita, berbuat zalim kepada tetangga kita, urusannya dengan Allah. Ya. Udah cukup sampai di sini ya, sudah Isya. Berarti sampai ayat berapa tadi? Faqul illa anta zaka ayat 18. Sebenarnya belum sudah selesai ya. Berarti insyaallah pekan depan masuk bulan apa? Masih Februari ya? Nah, antum kemarin minta kalau sudah masuk Maret kita murojaah ayat Syam ya? Ya insyaallah masih ada satu pertemuan untuk surah ini, kemudian mulai bulan Maret ya insyaallah nanti kita murojaah ayat-ayat puasa, karena untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.